dari notasi sigma. Kelanjutan dari materi tersebut adalah induksi matematika. Induksi matematika itu adalah pembuktian suatu pernyataan yang masih bias kebenarannya sehingga bisa dibuktikan bahwa pernyataan itu benar atau salah. Jadi definisinya ya, misalkan untuk setiap bilangan n asli kita mempunyai pernyataan Pn yang bias. Bias itu belum pasti antara benar atau salah. Nah, bagaimana cara menggunakan induksi matematika itu untuk membuktikan suatu kebenaran dari sebuah pernyataan? Langkah pertama, buktikan bahwa P1 itu benar. Maksudnya P1 itu N bilangan aslinya kita ganti 1. Nah, maka pernyataan itu bernilai benar. Maka kita lanjutkan, jika sudah terbukti langkah pertama benar, kita lanjutkan langkah kedua dengan yang disebut hipotesis induksi. Jika dianggap untuk N sama dengan K, yaitu PK bernilai benar. Jadi ini hipotesis, kita anggap untuk N sama dengan K itu benar. Maka kita lanjutkan langkah ketiga. Maka untuk N sama dengan K plus 1 harus kita buktikan bahwa P K plus 1 benar. Ini dinamakan simpulan induksi. Nah, jika dari ketiga langkah tersebut kita dapatkan, kita buktikan benar, maka pernyataan Pn dinyatakan benar untuk setiap bilangan asli. Baik, itulah langkah-langkah pembuktian suatu pernyataan dengan menggunakan induksi matematika. Baik, supaya lebih jelasnya kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Contoh yang pertama, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Kalimat itu diperjelas dengan soal seperti ini. N bilangan ganjil pertama positif berarti mulai dari 1. Bilangan ganjil kedua kan 3. Bilangan ganjil ketiga 5 dan seterusnya sampai 2 kali n dikurangi 1. Karena ini bilangan ganjil ya, maka hasilnya n kuadrat. Nah, ini harus kita buktikan pernyataan ini benar atau salah. Nah, kita buktikan dengan cara kita jawab ya. Oke, kita jawab. Kita ikuti langkah-langkah induksi matematika tadi. Langkah pertama tadi kita buktikan bahwa n-nya itu kita ganti 1. Jadi kita buktikan bahwa 1 tidak ditambah berapapun karena n pertama itu n-nya 1, apakah sama dengan 1 kuadrat. Ya, 1 dikuadratkan adalah 1. Berarti langkah pertama ini benar. Kalau langkah pertama sudah benar, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu namanya tadi apa? Hipotesis induksi. Kita anggap adalah bahwa, mana tadi? Kita lihat 2. Jika untuk n sama dengan k, yaitu PK bernilai benar. Berarti kita ganti untuk langkah kedua itu n-nya kita ganti k.
ganti warna dulu tintanya. Itu N-nya sama dengan K. Berarti dari sini kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah sampai 2, N-nya ganti K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Ini hipotesisnya ya. Nah, hipotesis ini harus kita lanjutkan langkah ketiga yang namanya simpulan. Ya, simpulan induksi. Bapak ganti lagi warnanya menjadi biru. Langkah ketiga kita lihat, balik ke atas dulu. Maka untuk N sama dengan K plus 1 harus kita buktikan bahwa PK plus 1 benar. Nah, jadi kita langkah ketiga. N-nya kita ganti K tambah 1 atau K plus 1. Berarti kita menuliskannya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya 7, 9 dan seterusnya ya, ditambah 2K dikurangi 1 ditambah apa itu? 2, K-nya adalah K plus 1 dikurangi 1. Harus kita buktikan apakah sama dengan K-nya kita ganti K plus 1 kuadrat. Dari sini ya, K-nya diganti K plus 1. Yuk kita hitung. Dari 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan 2K kurangi 1. Tadi sudah kita dapatkan hasilnya berapa ini? Ini kan sama ini. Hasilnya K kuadrat. Berarti ini kita bisa ganti K kuadrat. Ditambah apa ini? 2 kali K plus 1 dikurangi 1. Harus kita buktikan sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Kita lanjut. Ya. K kuadrat ditambah, kita uraikan ini dulu ya, jalan kurung berarti 2K ditambah 2 kali 1, 2 dikurangi 1. Harus sama dengan apa, kita buktikan apakah sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini kita kumpulkan. K kuadrat ditambah 2K, 2 kurangi 1 plus 1. Nah, sama dengan, apakah sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, ini kalau kita pelajari dulu waktu SMP atau waktu kelas 1 bisa juga menjadi K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Berarti terbukti kanan dengan kiri sama. Berarti terbukti bahwa induksi matematika di atas benar. Apakah ini sama? Untuk mengingat waktu SMP atau kelas 10, kita coba buka. K plus 1 kuadrat itu K tambah 1 kali K tambah 1. Kita uraikan. K kali K kuadrat, K kali 1 tambah K, 1 kali K tambah K, 1 kali 1, 1 K kuadrat. Baik, kita lanjutkan dengan contoh kedua supaya lebih jelas lagi. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0
ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 2 pangkat n, maka hasilnya atau sama dengan 2 pangkat n ditambah 1 dikurangi 1. Oke, kita jawab ya. Oke, jawab. Langkah pertama atau tadi? Kita sama dengan langkah pertama, kita bukan apa? Bahwa n-nya kita pertama yaitu 0 karena bilangan bulat, n pertamanya berarti 0. Bukan 1 ya, karena bilangan bulat pertamanya adalah 0. Nah, kita buktikan apakah 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurangi 1. Oke. 2 pangkat 0 berapa? Ya, semua bilangan dipangkatkan 0 adalah 1. Sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1. 2 pangkat 1 dikurangi 1. 1 sama dengan 2 pangkat 1. 2 dikurangi 1. 1. Maka ini benar. Jika langkah pertama benar, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Oke, kita ganti dulu tintanya. Langkah kedua apa? Langkah kedua hipotesis induksi. N-nya kita ganti K. Berarti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya ditambah 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat apa tadi? Untuk membuktikannya 2 pangkat n tambah 1 kurang 1. Berarti 2 pangkat K ditambah 1 dikurangi 1. Oke, itu hipotesisnya. Langkah ketiga, pembuktiannya kita ganti n-nya sama dengan K tambah 1. Oke, berarti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya ditambah 2 pangkat K, suku terakhirnya adalah 2 pangkat K tambah 1. Apakah sama dengan 2 pangkat K tambah 1 ya, ditambah 1 lagi karena K-nya plus 1, ini plus 1 lagi dikurangi 1. Oke, nanti warnanya. Nah, ini tadi sudah kita bukan dari induksinya bahwa rumusnya apa tadi? 2 pangkat K tambah 1 dikurangi 1. Kita tambah 2 pangkat K tambah 1 sama dengan 2 pangkat K tambah 1 tambah 1 dikurangi 1. Nanti kita buktikan apakah sama antara kiri dengan kanan. Oke, berarti ini ada 2K tambah 1. Di sini 2K tambah 1 Bapak kumpulkan. Jadi taruh depan dulu ya. 2 pangkat K tambah 1 ditambah 2 pangkat K tambah 1 dikurangi 1.
Samakah nanti dengan 2 pangkat K tambah 1 ditambah 1 dikurangi 1. Ini kalau kita kumpulkan jadi berapa ini? 2 kali 2 pangkat K tambah 1 dikurangi 1. Oke. Sama dengan 2 pangkat K tambah 1 tambah 1 dikurangi 1. Kalau ada 2 kali begini, waktu kelas 10, sifat pangkat rasional apa? Yang ingat? Apa? 2 pangkat K plus 2 dikurangi 1. Oke. Sama dengan 2 pangkat K plus 1 plus 1 dikurangi 1. Nah, kita lihat ini kiri dengan kanan belum terlihat sama. Baik. 2 pangkat K ditambah 1 ditambah 1. Karena 2 itu bisa kita uraikan 1 tambah 1. Sama dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat K tambah 1 ditambah 1 dikurangi 1. Oke, berarti bisa kita beri tanda kurung di sini sama. Nah, berarti setelah langkah ini kita lihat antara kiri dengan kanan sama. Berarti terbukti. Oke, sudah cukup jelas. Kita beri contoh lagi. Yang ketiga. Buktikan bahwa sigma, nah ini kembali ke materi notasi sigma. Sigma untuk I dari 1 sampai N, 2I ditambah 3 sama dengan N kuadrat ditambah N. Ya, buktikan dengan induksi matematika. Oke, kita jawab. Langkah pertama apa? I-nya kita ganti 1. I-nya kita ganti 1. Ya, berarti apa? 2 kali 1 ditambah 3 apakah sama dengan 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2 tambah 3, 1 kuadrat 1 tambah 4. 5 sama dengan 5. Benar. Oke, setelah langkah pertama benar, kita lanjut langkah kedua, membuat hipotesisnya, yaitu N-nya kita ganti K. Maka sigma I sama dengan 1 sampai K. Apa ini? 2I tambah 3 berarti 2I tambah 3 sama dengan K, ya. Rumusnya kita lihat dulu. N kuadrat tambah N berarti K kuadrat ditambah 4K. Oke, ini kita uraikan dulu induksinya. Gimana dulu notasi sigma? Berarti 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Langsung ya ini ya, ditambah I-nya kita ganti 2. Berarti 2 kali 2 berapa? 4 tambah 3, 7. Ditambah I-nya saya ganti 3.
2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. Ditambah dan seterusnya sampai dengan 2 kali K ditambah 3 sama dengan K kuadrat ditambah 4K. Ini hipotesisnya. Oke. Langkah ketiga, N-nya kita ganti dengan K plus 1. Kita buktikan apakah ini benar. Berarti 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah dan seterusnya ditambah 2K ditambah 3 ditambah 2 kali K tambah 1 tambah 3 ya. Oke, terlalu ke bawah. Apakah sama dengan, harus kita buktikan. Tempatnya dulu di saya Bapak terpanjang ke kanan dulu, nggak muat ya. Apakah sama dengan K kuadrat ditambah 4K, maaf, artinya kan K plus 1. Apakah sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 4 kali K tambah 1. Oke, ganti dulu tintanya. Mana ya yang oke, ini aja. Ini sama dengan apa ini? K kuadrat plus 4K. K kuadrat plus 4K ditambah 2 kali K tambah 1 ditambah 3. Kita buktikan apakah sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 4 kali K tambah 1. Oke, kita buka kurungnya ya. K kuadrat ditambah 4K ditambah 2 kali K, 2K, 2 kali 1 adalah 2 ditambah 3. Kita buktikan apakah sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 4 kali K tambah 1. Oke, kita kumpulkan dulu yang sama. Ini ada 4K, ini ada 2K, ini ada 2, ada 3. Berarti K kuadrat ditambah 6K ditambah 5. Apakah sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 4 kali K tambah 1. Antara kanan dan kiri sudah sama? Belum. Ayo, ya. Ini Bapak buka dulu. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah 4K ditambah 4. Coba dilihat ini, apakah uraian ini sama dengan atasnya? K kuadrat sama ini ya, K kuadrat. Berikutnya 2K ditambah 4K berapa? 6K, sama ya. Berikutnya 1 tambah 4 berapa? 5, jadi sama. Apakah akan sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 4 kali K tambah 1?
Oke, kita ingat tadi seperti contoh yang di depan tadi, ini bisa dibuat jadi apa? Menjadi bentuk kuadrat, K tambah 1 kuadrat. Oke, ditambah ini ada bilangan 4, ini ada 4, 4-nya bisa kita keluarkan, 4 kali K tambah 1. 4 kali K, 4K, 4 kali 1, 4. Apakah sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 4 kali K tambah 1? Kanan kiri sama? Sama, berarti terbukti. Oke, kita lanjut lagi contoh biar lebih jelas lagi. Buktikan dengan induksi matematika bahwa sigma dari I1 sampai dengan N untuk 2I kuadrat sama dengan 4I dikurangi 2. Oke, kita jawab, kita buktikan. Langkah pertama, tidak bosan-bosannya, langkah pertama apa? N-nya kita ganti 1. Berarti 2 kali 1 pangkat 2 apakah sama dengan 4 kali 1 dikurangi 2? 1 dikuadratkan, 1 dikali 2, 2. 4 kali 1, 4 dikurangi 2. 2 sama dengan 2. Benar. Kita lanjut. Langkah kedua, membuat hipotesisnya. N-nya kita ganti K, berarti apa bunyinya? Kita lihat lagi biar jelas. Sigma I1 2I kuadrat. Berarti sigma dari 1 sampai K 2I kuadrat sama dengan apa tadi? 4I min 2, 4I kurangi 2 berarti 2K dikurangi 2. Berarti kita uraikan ini notasi sigmanya, berarti I-nya kita ganti 1, berarti 1 kuadrat 1 kali 2 2. Berarti 2 ditambah I-nya kita ganti 2 pangkat 2, 4 kali 2 8. Ditambah I-nya kita ganti 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18. Ditambah dan seterusnya, kita tambah 2 kali K kuadrat apakah sama dengan atau harus kita buktikan 2 kali K 4 ini tadi ya, maaf. 4 apa 2 kita lihat dulu. Oh 4, maaf. 4 ya. 4K dikurangi 2. Oke, ini hipotesisnya. Kita lanjutkan langkah ketiga. N-nya adalah K tambah 1 juga harus benar. Maka buat berarti 2 ditambah 8 ditambah 18 ditambah dan seterusnya ditambah 2K kuadrat ditambah 2 kali K tambah 1 kuadrat. Kita buktikan. Mau nulis 4 keliru 2 dulu ya. 4K dikurangi 2. Oke, ini 4K tadi ya, Bapak salah tulis tadi.
Oke, kita ganti perintahnya. Ini 2 tambah 8 tambah 18 dan seterusnya sampai 2K kuadrat. Apa sama dengannya? 4K dikurangi 2. 4K dikurangi 2 ditambah 2 kali K tambah 1 kuadrat. Apakah sama dengan 4K dikurangi 2? Oke, kita buka. Jadi apa ini? 4K dikurangi 2 ditambah 2. Pangkatnya kita buka ya, menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ya. Ini udah pernah pelajari kelas 10 nih. Sama dengan 4K dikurangi 2. Oke. Kita kumpulkan, kita buka dulu boleh. 4K dikurangi 2 ditambah 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2 sama dengan 4K dikurangi 2. Kita kumpulkan. Yang pangkatnya tinggi taruh depan, berarti 2K kuadrat, 4K tambah 4K, 8K, 2 dikurangi 2, 0, sama dengan 4K dikurangi 2. Kita lihat, kanan dan kiri sama? Tidak, berarti tidak sama. Maka berarti induksi tersebut atau soal tersebut tidak terbukti. Nah, jadi pernyataan tersebut adalah salah atau tidak terbukti. Demikian materi induksi matematika, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.